Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'am ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dengan taufik dan pertolongan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan yang mulia ini kembali kita lanjutkan pelajaran rutin kita membaca kitab Fikih Muyassar, fikih sederhana yang dibangun di atas dalil kitabullah maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh sejumlah para al-ulama. Pada kesempatan yang mulia ini kita masuk ke pembahasan baru, yaitu bab kelima daripada kitab Al-Hudud yang membahas tentang as-sariqah atau hukum had pencurian bagi antum dan antuna, bagi kaum muslimin, kaum muslimat yang menyimak pelajaran ini melalui kitab terjemahan. Silahkan dimulai dibuka pada halaman 594 dan seterusnya. Iya, kita baca saja. Penulis rahimahumullah mengatakan al-bab al-khamis fi haddis sariqah. Yang berikutnya adalah bab kelima tentang hukum had pencurian. Wa fihi iddatu masail. Dan dalam bab kelima ini ada beberapa masalah-masalah yang ingin dipaparkan oleh penulis, dimulai daripada masalah yang pertama, yaitu ta'rifu as-sariqah, definisi atau pengertian daripada kata as-sariqah yang diterjemahkan dengan mencuri. Penulis rahimahumullah mengatakan as-sariqah lughatan al-akhdhu khafiyatan. Kata as-sariqah di dalam bahasa Arab maknanya adalah mengambil dengan cara sembunyi. Mengambil dengan secara sembunyi-sembunyi. Ya. Ini perlu kita garis bawahi karena nanti definisi secara syariatnya akan menjelaskan lebih rinci lagi. Sebagaimana yang berulang kita katakan, para ulama menjelaskan definisi secara bahasa itu lebih umum, lebih mutlak, sehingga datanglah definisi secara istilah atau secara syar'i yang mentakyid kemutlakannya, memberikan batas pada kemutlakannya, atau mentaksis, memberikan kekhususan pada sesuatu yang umum pada definisi secara bahasa. Oleh karena itu, mari kita simak apa yang disebutkan oleh penulis di sini dari makna as-sariqah secara syar'i. Kata penulis, wa syar'an akhdhu malil ghairi khufyatan atau khifyatan zulman min hirzi mithlihi bisyurutin muayyanatin. Adapun secara syariat, definisi as-sariqah adalah pencurian atau pengambilan harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara zalim, ya, dari tempat penyimpanan yang pada umumnya memang barang itu atau sesuatu itu, harta itu disimpan di tempat itu. Bisyurutin muayyanatin, dengan ketentuan-ketentuan yang telah atau dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Mari kita
periksa ataupun kita berikan catatan pada definisi as-sariqah secara istilahan ini atau secara syar'i ini. Mulai dari kata akhdhu malil ghair. Ini sama seperti makna secara bahasa tadi, yaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Ya. Kita garis bawahi kata secara sembunyi-sembunyi di sini. Karena kata ini mengeluarkan sesuatu yang bukan sembunyi. Bagaimana itu? Contohnya mengambil harta orang lain secara terang-terangan. Apakah itu merampas? Ya, dalam bahasa kita kan banyak kata untuk mengungkapkan seorang mengambil barang orang lain secara terang-terangan. Apakah itu merampas, merampok, mencopet, jamret, dan yang semisalnya. Ini secara terang-terangan. Nah, kata khufyatan tadi atau khifyatan tadi yang diterjemahkan dengan secara sembunyi-sembunyi mengeluarkan makna secara terang-terangan. Artinya kalau diambil secara terang-terangan barang orang lain tersebut, maka itu bukan bagian atau tidak termasuk dari definisi mencuri. Ya. Yang nanti berujung kepada penjatuhan hukum had, potong tangan. Loh, kita nanti akan berpikir, atau pada saat kita selesai dari bab ini, sebenarnya semua biidnillahi jalla wa'ala akan terang benderang. Tetapi daripada timbul pertanyaan di awal, berarti kalau orang merampok, kalau orang misalnya merampas atau menjamret ponsel orang lain umpamanya, atau barang orang lain dia jamret, itu kan ngambil barang orang bukan khufya atau khifya, bukan sembunyi-sembunyi, tetapi terang-terangan. Itu nggak dipotong tangan dong. Iya, dia memang tidak termasuk kategori mencuri secara khufya, ya, yang berakibat kepada potong tangan. Nanti akan kita sampai ke sana. Tetapi kata para ulama ini dijelaskan, ya, dia dijatuhi hukum ta'zir, hukum yang dikembalikan besarannya, kaifiyahnya kepada seorang hakim. Misalnya orang ini dipenjara atau yang lainnya, ya, yang akan diberikan oleh seorang hakim kepada pelaku pencurian atau pelaku pengambilan harta orang lain dengan cara terang-terangan, yang kalau kita keluarkan dari bahasa mencuri tadi. Iya. Kemudian secara zalim, ya jelaslah, karena dia sudah ngambil sembunyi-sembunyi harta orang lain, yaitu secara zalim. Lalu ini perlu kita garis bawahi, karena kata secara zalim ini mengeluarkan bila seseorang mengambil harta orang lain dengan cara yang hak. Nah, bagaimana itu? Contoh, ada seorang bekerja kepada orang lain, si B bekerja kepada si A dengan upah yang telah disepakati oleh keduanya. Atau si A berkata kepada si B, kamu kerjakan ini, nanti saya kasih upah sekian. Nah, ternyata tidak dikasih upahnya. Sudah berlarut-larut, waktu pun berganti terus, tidak diberikan upahnya. Maka secara diam-diam diambil oleh si pekerja ini. Ya, upah tersebut diambil, maka dengan ini kata para ulama, dia sebenarnya tidak disebut sebagai pencuri. Tidak, maksudnya, dan juga dia tidak disebut sebagai mengambil harta itu secara zalim. Karena pada dasarnya dia ambil itu secara hak.
alias ada hak dia di situ. Ya. Nah, ini catatan yang kedua. Kemudian catatan yang ketiga, dan ini akan diulang nanti insya Allah pada saat penulis membahas tentang syarat-syarat ditegakkannya hukum had berbentuk potong tangan kepada seorang pencuri. Tetapi kita singgung sekilas di definisi ini, kata min hirzin mithlihi yang diterjemahkan dengan dari tempat penyimpanan, dari tempat penyimpanannya yang pada umumnya barang tersebut disimpan di situ. Ya, ini kan berbeda-beda di setiap tempat mungkin ya. Ini berkesesuaian dengan uruf kebiasaan masyarakat setempat yang akan dibahas oleh penulis nanti di belakang. Maksudnya gimana? Ya, biasanya orang kalau nyimpan harta, katakanlah contohnya emas, itu di tempat tertentu. Ya, maka tempat tertentu ini disebut sebagai hirz. Nah, kata min hirzin mithlihi ini mengeluarkan apabila barang tersebut diambil secara ikhtilas. Secara ikhtilas ini dia diletakkan barang tersebut dalam keadaan terbuka lalu diambil. Contoh, seorang pedagang didatangi oleh seorang pembeli atau calon pembeli ke tempat dia jualan, katakanlah itu tokonya atau kedainya atau yang semisalnya. Nah, si calon pembeli ini atau si pembeli ini mengatakan kepada si penjual, tolong ambilkan saya barang di sudut sana. Tentu perhatian si penjual dan konsentrasinya mengarah kepada barang yang ditunjuk itu. Lalu pada saat dia berpaling mengambil barang yang di ujung sana, si calon pembeli ini atau si pembeli ini mengambil barang yang terjangkau oleh tangan dia lalu disembunyikan atau dimasukkan ke dalam kantong atau tas yang sedang dia bawa. Maka ini kata para ulama bukan pencurian yang masuk definisi khufyah tadi, secara sembunyi-sembunyi, yang lalu nanti akan berkonsekuensi kepada hukum had potong tangan. Ya. Nah, tetapi wallahu taala alam, karena dia memang mengambilnya dari si penjual itu tidak kategori khufyah, tersembunyi, ya, maka ini juga kembali kepada hukum ta'zir. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga kita dapat mengerti kedua definisi tadi, baik secara bahasa Arab maupun secara syariat dan catatan-catatan yang kita bawakan tadi. Sehingga dengan demikian kita masuk kepada poin yang berikutnya. Kata penulis di sini, hukmu as-sariqah. Pembahasan berikutnya adalah hukum pencurian. Setelah kita mengerti tadi ya, apa definisi pencurian secara bahasa dan lebih lagi secara syariat. Yaitu kita ulangi kembali, secara syariat adalah pencurian itu berarti mengambil harta orang lain secara zalim dan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dengan ketentuan-ketentuan. Tadi ada 3 catatan yang kita bawakan. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang ketentuan-ketentuan yang dimaksud oleh penulis pada definisi ini. Makanya penulis mengatakan alama sayati bayanuhu insyaallah. Ketentuan-ketentuan itu sebagaimana yang akan dijelaskan insyaallah. Baik. Berikutnya kita berpindah kepada hukmu as-sariqah, hukum pencurian. Kata penulis rahimahumullah di sini, as-sariqah haramun. Mencuri itu adalah perbuatan yang haram.
Ini perlu digarisbawahi. Ya, li'annaha i'tida'un ala huquqil akharin wa akhdhu amwalihim bil batil. Karena pencurian itu termasuk pelanggaran terhadap hak orang lain. Ya. Ini perlu untuk kita renungkan. Karena sakit sekali sebenarnya perasaan kita kalau kita kehilangan. Apalagi kalau barang itu satu-satunya milik kita. Bahkan kadangkala sebagian orang kehilangan motor, kendaraannya yang dia sehari-hari cari penghidupan, cari makan, menggunakan kendaraan itu. Ya, ini tidak ala huquqil akharin. Ini zalim, pelanggaran terhadap hak orang lain, ya. Dan juga merupakan akhdhu amwalihim bil batil, mengambil harta orang lain dengan cara batil, dan itu terlarang, tentunya haram. Nah, Allah Jalla wa Ala mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara batil. Jangan kalian makan harta kalian, ya, di antara kalian dengan cara batil. Ya. Qad dalla ala tahrimiha al-kitab was sunnah wal ijma'. Ya, telah datang dalil-dalil dari kitab, dalil-dalil tentang pengharamannya dari kitab, dari ayat Al-Quranul Karim maksudnya, kemudian dan juga dari sunnah Nabi SAW dan dari ijma'. Iya. Wahia min kabairi adz-dzunub. Ini perlu kita garis bawahi. Ya. Karena, dan kata penulis, pencurian itu termasuk bagian dari dosa besar. Kenapa? Karena faqad la'anallahu sahibaha kama fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anahu Allahu as-sariq yasriqu al-baydata fatuqta'u yaduh wa yasriqu al-habla fatuqta'u yaduh. Kata penulis di sini, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melaknat pencuri. Ini perlu digarisbawahi, karena ini salah satu tanda bahwa perbuatan itu adalah dosa besar karena ada laknat di sana dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Allah melaknat pencuri. Ya, Allah melaknat pencuri. Dia mencuri telur. Disebutkan dalam catatan kaki di sini, yakni semua telur yang mencapai nisab 1/4 dinar, seperti telur pada mahkota raja dan lain-lain. Ya. Lalu tangannya dipotong dan mencuri tali. Lalu tangannya dipotong. Tali di sini maksudnya adalah, sebagian para ulama menjelaskan tali kapal yang memang berharga lebih dari 1/4 dinar. Ya. Nah, sebagian mengatakan seperti yang di catatan kaki tadi, maksudnya telur di sini bukan telur biasa yang kita kenal. Karena kalau telur biasa yang kita kenal itu harganya tidak sampai 1/4 dinar. Karena 1 dinar itu adalah 4,25 gram emas. Ya. Maka sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud dengan baydah, telur di sini adalah yang terbuat dari emas. Tentunya ini lebih daripada 1/4 dinar harganya. Ya. Itu maksud daripada hadis Nabi SAW tadi. Tetapi
asyahid, inti poin daripada hadis ini adalah bahwa Allah Jalla wa'ala melaknat pencuri. Ya. Allah Jalla wa'ala melaknat pencuri. Nah, seperti yang dikatakan tadi, para ulama memberikan indikasi bahwa sesuatu itu tergolong dosa besar apabila ada alamat-alamat berikut pada perbuatan itu. Di antaranya apabila ada laknat. Apabila perbuatan itu terlaknat, maka perbuatan itu adalah dosa besar. Ya. Kemudian kata para ulama, kata penulis di sini, wa ghairu dzalika minal ahadithi fi tahrimi sariqati wa tanfiri minha, dan lain-lain daripada hadis Nabi SAW yang banyak sekali ya berbicara tentang haramnya pencurian dan mengecam perbuatan tersebut. Baik, berikutnya haddu fa'iliha, hukum had pelaku pencurian. Ini berarti poin ketiga yang dibahas oleh penulis pada masalah pertama, ya. Karena ada 4 poin di masalah pertama ini yang dibawakan oleh penulis. Baik, kita lanjut. Haddu fa'iliha, hukuman had pelaku pencurian. Wa yajibu ala fa'ilihal had, wa huwa qat'u yadihi rajulan kana aw imra'atan. Liqaulihi ta'ala, was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Wajib atas pencuri untuk dijatuhi hukuman had. Wa huwa qat'u yadihi. Garis bawahi kata wa huwa qat'u yadihi, yaitu potong tangan. Nanti dibahas oleh penulis di belakang kadar bagian tangan yang dipotong. Ya, nanti akan dibahas biidznillah jalla wa'ala oleh penulis di pembahasan terakhir di bawah bab kelima ini. Ya, kita lanjut saja. Baik dia laki-laki, maksudnya baik si pencuri itu laki-laki ataupun perempuan, sama saja hukumannya adalah potong tangan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Ini perlu kita garis bawahi karena ini syahid daripada ayat ini, yaitu perintah Allah Jalla wa'ala, potonglah tangan mereka, pencuri laki-laki atau perempuan tersebut, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan. Karena mereka mengambil dengan tangan, maka tangan itu yang dihukum. Ya, dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini Allah tutup ayatnya setelah tadi berbicara tentang hukum had bagi pencuri, yaitu potong tangan, dengan 2 dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Aziz dan Al-Hakim. Allah yang maha perkasa, Allah bisa menegakkan hukum had atas makhluknya. Allah punya wewenang untuk itu. Lagi maha bijaksana, Al-Hakim, punya sifat hikmah. Semua yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pedoman hidup manusia itu mengandung maslahat untuk manusia itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui mana yang bermanfaat untuk kita ketimbang diri kita untuk diri kita sendiri. Tentu dalam hukum had ini, sebagaimana nanti kita akan masuk ke poin keempat, akan semakin jelas ya, ada hikmah-hikmah yang Allah inginkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu Al-Hakim. Ya. Ada hikmah-hikmah yang Allah inginkan.
Allah maha bijaksana. Ada lagi nama Allah Jalla wa'ala yang lain, Al-Alim, maha mengetahui. Ini sudah super komplit. Sebagai hujjah untuk kita menerima hukum dan ketentuan Allah Jalla wa'ala ini. Ya. Kemudian penulis rahimahumullah mengatakan di sini, wali hadithi Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u as-sariqa fi rub'in fasa'ida. Dalam cetakan lain disebutkan fi rub'i dinarin fasa'ida. Dan dalil yang kedua tentang potong tangan bagi pencuri sebagai hukum hadnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u as-sariqa fi rub'i dinarin fasa'ida. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong tangan pencuri yang mencuri 1/4 dinar ke atas. Ini perlu digarisbawahi. Dari sini kita mengambil istinbat, ya, bahwa yang layak dipotong tangan pencuri bila dia mencuri sebesar 1/4 dinar ke atas. Ya, sebesar 1/4 dinar ke atas. Baik, berikutnya wali hadithi Aisyah aidha radhiyallahu taala anha qalat, inna Quraisyan ahammahum sya'nu al-mar'ati al-makhzumiyah allati saraqat wa fihi qawluhu wa aymullahi law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha thumma umira bitilka al-mar'ah allati saraqat faquti'at yaduha. Kemudian dalil yang berikutnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha juga, yang artinya sesungguhnya orang-orang Quraisy merasa prihatin terhadap kondisi wanita Bani Makhzum yang mencuri. Dan di dalamnya Nabi SAW bersabda, demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad SAW mencuri, pasti aku potong tangannya, kata Nabi SAW. Ini ketegasan dari beliau SAW, tidak pandang bulu, ya, untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu digarisbawahi. Tidak, kalau orang dalam maka hukumnya ditutup-tutupi, kasusnya ditutup-tutupi. Tapi kalau orang luar, orang rendahan, maka ditegakkan kepadanya had. Ini ditegur oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. Ya, karena ini adalah sumber bencana. Bila ada seorang asyarif, orang yang terkenal, tokoh, mencuri, maka mereka meninggalkan begitu saja. Kalau ada yang dhaif, yang lemah, yang tidak terkenal, bukan tokoh, aqama alaihil had atau aqamu alaihil had, mereka justru tegakkan hukum had setegak-tegaknya. Ini tebang pilih. Maka sikap seperti itu mengundang amarah Allah Jalla wa'ala, mengundang kecelakaan bagi manusia. Ya, sebagaimana itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadisnya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Setelah Nabi SAW bersabda demikian, thumma umira bitilkal mar'ah, kemudian ya wanita Makhzumiyah tadi dipanggil. Kemudian beliau memerintahkan agar
wanita yang mencuri tadi dari kalangan Bani Makhzum atau imra'ah Makhzumiyah tadi, ya, untuk dipotong tangannya. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga hadis yang di atas tadi juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Berikutnya poin keempat, al-hikmatu min iqamati haddis sariqah. Nah, ini penting untuk kita simak. Hikmah penegakan hukum had atas pencurian. Penulis mengatakan, ihtaramal islamul mal. Islam memberikan penghormatan terhadap harta. Wahtarama haqqal afrad fimtilakihi. Dan penghormatan kepada hak masyarakat dalam memiliki harta. Perlu kita garis bawahi. Ya. Waharramal i'tida'a ala hadzal haqq bisariqatin aw ikhtilasin aw ghishin aw khiyanatin aw rishwatin aw ghairi dzalika min wujuhi akli amwalin nasi bil batil. Kemudian kata penulis, maka Islam mengharamkan pelanggaran terhadap hak ini, terhadap harta ini, baik melalui pencurian atau pencopetan, ikhtilas tadi, ya, atau kecurangan, atau pengkhianatan, atau suap, atau segala bentuk memakan harta orang lain dengan cara batil. Ini kan banyak sekali, ya, mencakup semua mengambil harta orang lain secara batil, korupsi, ya, dan seterusnya. Allah Jalla wa'ala mengatakan seperti yang kita bawakan tadi dalam firman-Nya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian makan harta kalian sesama kalian dengan cara batil. Dan Nabi SAW telah ingatkan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ila akhiril hadis. Sesungguhnya harta kalian, sesungguhnya darah kalian dan harta kalian serta kehormatan kalian haram untuk untuk diinjak-injak, untuk diambil, untuk dirusak. Ya. Diharamkan. Kita garis bawahi amwalakum di sini dalam hadis Nabi SAW. Haramun alaikum, diharamkan atas kalian untuk melakukan tidak pelanggaran pada harta orang lain tersebut dengan cara apapun itu, ya, baik dicuri, diperas, dikorupsi dan lain sebagainya. Ya. Walamma kana as-sariqu udwan fasidan fil mujtama' idh law turika lasara syarruhu wa amma khataruhu wa dararuhu syara' al-islamu batra hadha al-udwi al-fasid iqaban li hadhihi al-yad ala dhulmiha wa udwaniha wa rad'an li ghairihi an iqtirafi mithli hadhihi al-jarimah wa siyanatan li amwalin nasi wa huquqihim. Ya. Kemudian penulis mengatakan, ketika pencuri adalah anggota yang rusak di tengah masyarakat, ini juga perlu kita garis bawahi. Ya, ini anggota yang rusak di tengah masyarakat, karena kalau dibiarkan maka kerusakan dan penyakitnya akan menyebar dan menular. Maka Islam mensyariatkan untuk memotong anggota tangan yang rusak ini sebagai hukuman atas
kezoliman dan pelanggarannya. Nah, ini juga perlu digarisbawahi. Dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan kriminal seperti itu. Orang lain dapat pelajaran. Kalau berbuat mencuri seperti dia, tanganmu juga akan dipotong. Maka ini akan menjadi pelajaran. Akan membuat orang berpikir 1000 kali untuk mencuri. Ya. Serta menjaga dan melindungi harta masyarakat. Ya, ini konsekuensinya. Kalau hukum Islam itu diindahkan, maka akan membuat tatanan hidup masyarakat rapi. Terciptalah kedamaian, keamanan di sana dan di sini, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kemudian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini penulis berbicara tentang masalah yang baru, yaitu masalah kedua di bawah bab ini. Yakni syarat-syarat diwajibkannya penegakan hukuman had pencurian. Untuk menegakkan hukuman had atas pencuri diperlukan syarat-syarat sebagai berikut. Ada 10 syarat dibawakan oleh penulis. Setelah itu penulis berbicara masalah yang terakhir atau masalah yang ketiga sebelum terakhir. Syafaat dalam hukuman had pencurian. Kemudian bagian yang keempat atau masalah keempat adalah cara memotong dan bagian yang dipotong dari tangan si pencuri. Ya. Ada baiknya ini pembahasan kita tunda karena dia sudah masuk kepada poin-poin sehingga lebih baik saya rasa untuk kita bahas di pembahasan yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini membawa manfaat kepada kita dan kita semoga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang gemar mendengarkan nasihat yang baik, suka mendengarkan nasihat yang baik lalu berupaya mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala alam. Ini yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan kita tutup pertemuan kita. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.